Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya Bapak Ibu. Untuk kali ini saya ingin berbagi tentang ujian CPNS. Nah, ini karena ada beberapa pertanyaan tentang ujian CPNS. Apakah kalau saya belum divaksin otomatis saya gugur, tidak bisa mengikuti ujian CPNS? Nah, ini Bapak Ibu, karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka saya akan coba untuk menjawab dengan mencari dari berbagai macam sumber. Nah, ini kebetulan saya mendapatkan berita bagaimana jika peserta ujian CPNS belum divaksin, apakah dinyatakan langsung gugur, tidak bisa mengikuti ujian. Nah, bagaimana penjelasannya nanti kita ikuti bersama. Tapi mohon apabila Bapak Ibu baru menemukan channel saya, silakan untuk like dan subscribe dulu channel saya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video saya. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya dapatkan dari kontan.co.id. Di sini ada berita terbaru. Jika peserta ujian CPNS belum divaksin, apakah langsung gugur? Nah, ini bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian CPNS tapi belum divaksin. Misalnya saja ada pertanyaan tentang ibu hamil. Apakah ibu hamil harus divaksin? Apakah yang punya riwayat komorbid harus divaksin? Nah, ini mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab di sini. Oke Bapak Ibu, sumbernya dari kompas.com, editornya Baradut Takyah Raffi, kontan.co.id Jakarta. Banyak peserta ujian CPNS 2021 yang bertanya mengenai aturan wajib vaksin bagi peserta di Jawa, Bali, dan Madura. Salah satu pertanyaan yang mencuat adalah terkait apakah peserta ujian CPNS 2021 yang belum divaksin akan langsung dinyatakan gugur. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara BKN Suharmen menyampaikan penjelasan terkait hal ini. Dia bilang, untuk peserta seleksi yang belum divaksin COVID-19 karena di daerahnya tidak ada ketersediaan vaksin, maka harus menunggu hasil koordinasi pemerintah. Kami sedang koordinasi dengan BNPB apakah bisa tetap diizinkan ikut seleksi atau tidak, kata Suharmen dalam konferensi pers secara virtual pada Rabu 25 Agustus 2021. Meski begitu, kemungkinan besar peserta tersebut masih bisa tetap mengikuti ujian. Hanya saja akan ada dua keputusan yang perlu difinalisasi. Mudah-mudahan rekomendasi dari BNPB karena bukan kesalahan peserta, ada dua kemungkinan. Pertama, diizinkan karena persediaan vaksinnya nggak ada, atau kedua dijadwalkan ulang dan di-drop vaksin ke daerah itu, kata Suharmen. Nah, terkait wajib vaksin untuk peserta ujian CPNS di Jawa, Madura, dan Bali ini, ia mengatakan bahwa seluruh instansi harus segera berkoordinasi dengan Satgas setempat untuk memastikan ketersediaan vaksin dan memobilisasi percepatan vaksinasi. Ini tadi sudah kami himbau kepada seluruh instansi waktu kami rapat koordinasi, ucapnya. Apabila ketersediaan vaksin pada H-3 ternyata tidak mencukupi, maka Pansel instansi dapat memutuskan peserta ujian CPNS 2021 tidak diwajibkan vaksin. Tentu setelah berkoordinasi dengan kami di pusat, apakah peserta tadi wajib atau tidak wajib mengikuti vaksin. Kami tentu saja sangat mendorong, prinsip utamanya adalah kita tidak boleh merugikan para peserta, katanya. Nah, peserta ujian CPNS 2021 memang wajib sudah menjalani vaksinasi minimal dosis pertama. Namun, ada pengecualian bagi peserta tertentu yang tidak bisa divaksin.
dalam. Suharman menegaskan bahwa kewajiban mengikuti vaksin dosis pertama berlaku untuk peserta yang dijadwalkan ujian di Jawa, Bali, dan Madura. Namun demikian, kami sadar betul bahwa tidak semua orang bisa divaksin, ujar Suharman. Lantas bagaimana nasib orang-orang yang tidak bisa memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan vaksin? Suharman menegaskan mereka masih tetap memiliki kesempatan mengikuti ujian CPNS 2021. Nah, kalau ada yang tidak bisa divaksin, misalnya ibu hamil atau menyusui, kemudian penyintas COVID yang waktunya belum 3 bulan, kemudian orang yang komorbid yang tidak bisa divaksin, maka yang bersangkutan wajib untuk membawa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa peserta tersebut tidak bisa divaksin, ujarnya. Jadi, mereka masih tetap diberikan kesempatan tapi harus membawa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa divaksin karena beberapa alasan, sambung Suharman. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi PKN Muhammad Ridwan menambahkan bahwa akan ada pengecualian karena yang ditentukan oleh panitia pusat itu adalah peraturan secara ideal. Karena itu, ia meminta kepada para peserta yang memang tidak bisa divaksin untuk tak perlu khawatir. Ia juga menyampaikan ketentuan mengenai surat dokter yang harus dibawa peserta. Surat dokter yang dimaksud haruslah surat dokter pemerintah sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Jadi setiap ada surat keterangan dari medis haruslah dokter pemerintah, bukan dokter swasta. Di puskesmas juga sudah ada tambahnya. Nah, artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul peserta ujian CPNS belum vaksin apa langsung dinyatakan gugur. Penulisnya Muhammad Khairul Anwar, editornya Muhammad Khairul Anwar. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang peserta ujian CPNS yang belum divaksin apakah bisa langsung gugur. Nah, jadi demikian Bapak Ibu penjelasannya. Seandainya belum divaksin karena alasan-alasan tertentu, Bapak Ibu tetap dapat mengikuti ujian CPNS. Oke, hanya itu saja dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.